Halo Sobat Matematika, kalian yang sedang menonton video ini pasti sudah tahu kan dengan Google. Tapi mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih, sebenarnya ada apa sih arti dari kata Google ini? Oke, awal mula Google ini didirikan yaitu berasal dari ide dua orang mahasiswa Stanford University yang bernama Larry Page dan Sergey Brin. Kedua mahasiswa ini menciptakan suatu mesin pencarian yang awalnya diberi nama dengan Gogol, G-O-O-G-O-L. Nah, mereka menciptakan dengan nama seperti ini, ternyata artinya adalah suatu istilah dalam matematika untuk angka 1 yang diikuti dengan angka 0 yang berjumlah 100. Kayak gini nih. Nah, banyak sekali ya nolnya. Dan maksud mereka menggunakan kata ini dan nolnya sangat banyak itu karena dengan kita membuka Google akan banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Dan penulisan kayak gini kan terlalu panjang. Kita bisa meringkasnya dengan hanya seperti ini. Penulisan cara seperti itu kita sebut sebagai perpangkatan. Mau tahu penjelasan lebih lengkap mengenai perpangkatan? Yuk kita belajar bersama. Halo Sobat Matematika, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Dulu sewaktu kita SD, kita sudah mengenal atau bahkan mempelajari mengenai pangkat 2 atau pangkat 3. Misalkan ada 2 pangkat 2, berarti artinya adalah 2 dikalikan dengan 2. Atau 3 pangkat 3 yang artinya adalah 3 kali 3 dikalikan 3. Lalu sebenarnya apa perpangkatan itu? Nah, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita lihat definisi umum bilangan berpangkat. Nah, jadi apabila ada bilangan A, yaitu bilangan real, kita pangkatkan dengan N bilangan bulat positif, secara matematis akan menjadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, di mana A-nya akan sebanyak N faktor. Dari definisi umum yang sudah kita ketahui, ada istilah-istilah yang juga kita perlu ketahui. Yang pertama ada bilangan pokok atau basis yang disimbolkan dengan A. Selanjutnya ada eksponen atau pangkat yang disimbolkan dengan N. Sebagai contoh, yang pertama, di sini saya memiliki bentuk perkalian 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dari bentuk perkalian ini, kita dapat ketahui bahwa bilangan pokok atau basisnya adalah angka 5. Kemudian, 5 ini sebanyak berapa? Dan ternyata 5 ini ada sebanyak 4 kali. Jadi, pangkatnya adalah 4. Maka, dapat kita tuliskan sebagai 5 pangkat 4. Selanjutnya, apabila kita memiliki bentuk yang seperti ini, 3 pangkat 4, yaitu berarti 3 dikalikan dengan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 faktor, karena pangkatnya berjumlah 4. Lalu, bagaimana jika kita ingin memangkatkan bilangan negatif? Dan caranya juga sama saja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita tinggal mengalihkan
bilangan negatif tersebut. Misalkan ada negatif 2 pangkat 4. Itu artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Selanjutnya, apabila kita bertemu dengan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk kalian apabila menemukan bentuk yang seperti ini, hati-hati ya, karena tanda negatifnya tidak ikut dikurung. Jadi, bagaimana ya penyelesaiannya? Jadi, kita hanya memangkatkan angka 2-nya saja. Jadi, tanda negatif tidak masuk dalam perpangkatan. Jadi, caranya seperti ini. Negatif dalam luar kurung, dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak pangkatnya. Jadi, nanti hasilnya akan bernilai negatif. Jadi, hati-hati ya, kalau dia tidak dikasih kurung, maka tanda negatifnya tidak masuk dalam perpangkatan. Oke, sekarang kita lanjut mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat, ada sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam perhitungan aljabarnya. Sifat yang pertama ada perkalian, di mana A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Kemudian ada sifat pembagian, yaitu ketika A pangkat M dibagikan dengan A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Di sini ada hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya A tidak boleh sama dengan 0. Karena apabila A sama dengan 0, bentuknya akan menjadi 0 per 0, di mana 0 per 0 adalah bilangan tak tentu. Selanjutnya ada sifat yang ketiga, yaitu A dikalikan dengan B pangkat M akan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Selanjutnya, sifat yang terakhir ada A per B pangkat M atau A bagi B pangkat M akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Di sini ada syarat bahwasanya B tidak boleh sama dengan 0. Karena apabila B sama dengan 0, nantinya akan berbentuk A per 0. Di mana A per 0 nantinya akan tidak terdefinisi. Oke, itu adalah beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat yang perlu kita ketahui. Sebenarnya masih ada banyak sifat-sifat dari bilangan berpangkat, tapi yang perlu kita ketahui ada ini dulu sementara ya. Selanjutnya, kita akan mencoba contoh soal dari bilangan berpangkat. Yang pertama, di sini saya punya 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 3. Kita akan menyelesaikannya dengan 2 cara. Yang pertama, kita akan menyelesaikannya secara definisi. Secara definisi, kita akan menyelesaikannya dengan 3 pangkat 7, kita uraikan menjadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 faktor, dibagi dengan 3 pangkat 3, kita uraikan 3 kali 3 kali 3. Di mana hasilnya nanti akan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Atau bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 4. Selanjutnya cara yang kedua, kita menggunakan aturan sifat dari bilangan berpangkat. Nah, kita ingatkan sifat dari pembagian. Apabila ada bentuk pembagian, kita akan kurangi dari pangkatnya. Jadi, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3 akan sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi dengan
3. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4. Contoh soal yang kedua, kita coba mengerjakan soal cerita ya. Di sini saya memiliki soal cerita. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Dalam suatu penelitian, diketahui seekor amuba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit. Nah, ini keywordnya. Membelah diri sebanyak 2 kali selama 15 menit. Berapakah jumlah amuba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amuba? Nah, oke, di sini saya sudah memiliki modelnya. Jadi, awalnya dia kan ada 4. Ketika ada 4, kita diminta berapa amuba setelah 1 hari. Gitu ya. Jadi, kita akan mengalikan 2 selama 15 menit. Kita kalikan 2 selama 15 menit. Kita kalikan 2 lagi selama 15 menit. Dan kita kalikan 2 selama 15 menit. Kita kan sudah mengalikan 15 menit selama 4 kali nih. Berarti totalnya kita sudah melakukan selama 60 menit. Itu artinya kita sudah melakukan pengamatan selama 1 jam. Nah, sedangkan kita diminta untuk melakukan pengamatan selama 1 hari. Di mana 1 hari itu berarti ada 24 jam. Berarti kita tinggal mengalikan saja 24 dikalikan dengan 4. Loh, kenapa kok dikalikan dengan 4? Iya, karena dalam 1 jam kita sudah melakukan 4 kali pengamatan. Nah, berarti kalau 24 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 96. Berarti kita akan melakukan perkalian 2 selama 96 kali. Jadi jawabannya adalah 4 dikali 2 pangkat 96. Sedangkan 4 ini kita bisa ubah bentuk menjadi eksponen atau bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Jadi hasilnya bisa 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 96. Kita ingat sifat dari bilangan berpangkat tadi bahwa apabila ada bentuk perkalian berarti kita jumlahkan pangkatnya. 96 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 98. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 98. Oke, sekian video pembelajaran mengenai bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.